Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di acara Forum Group Discussion SMAN 1 Cibinong. Balik lagi bersama host kesayangan Anda, Lulatul Holidah. Di sini gue bakal kedatangan alumni-alumni yang luar biasa lagi dari jurusan hukum, jurusan ilmu hukum. Oke, pada kepo kan siapa sih namanya? Langsung aja perkenalan dari lo. Gue Muhammad Ramadhavin dari angkatan 43. Oke, dipanggilnya Davin ya. Lanjut. Halo, kenalin nama aku Dinda Janeta, dipanggil Janet, dari angkatan 43. Oke, ada Davin dan Janet. Bakal cerita-cerita tentang gimana sih asiknya kuliah jurusan ilmu hukum. Oke, gue mau nanya nih sama lu berdua. Kira-kira apa sih yang latar belakangin lu untuk mau ngambil jurusan hukum? Dari lu dulu deh, Davin. Gue pengen kaya. Pengen kaya, asik. Pengen kaya, keren parah. Di hukum itu peluang buat kayanya gede banget ya? Gede banget. Gede banget. Oke, kalau dari lu, Net, apa sih yang latar belakang yang buat lo pengen ngambil jurusan hukum? Kalau dari aku sendiri, karena keluarga inti aku belum ada yang dari hukum, terus mama papa nyaranin juga, jadi aku ambil hukum, terus ngelanjutin juga dari keluarga besar sih. Oh, oke. Pengen ada sesuatu yang beda jadinya ya. Oke. Terus kalau dari lu sendiri nih, Net, keinginan untuk ngambil jurusan hukum ini baru di akhir kelas 12 atau dari dulu-dulu? Kalau aku untuk nentuin jurusan itu udah dari kelas 11. Dari situ udah kayak nentuin antara hukum atau yang lainnya. Terus melalui beberapa pertimbangan juga dari keluarga, dari aku sendiri, kayaknya kelas 11 semester 2 udah yakin kalau bisa ambil hukum. Oke, kalau dari lu nih, Vin? Kalau gue sih dari kelas 11, semenjak abang gue cabut dari UI terus pindah ke FH Unpad, akhirnya gue tertarik kan. Jadi gue pilih FH Unpad sih. Oh, jadi lu dari abang lu sendiri hukum. Oke, jadi udah ada nih gambaran dari kakaknya sendiri atau dari Janet, dari keluarga besarnya. Oke, gue mau nanya nih, untuk keseharian waktu masih kuliah tatap muka, itu kayak gimana sih kalau di hukum? Gue maba. Oh, oke. Dari lo deh, Net. Kalau aku biasanya kelas paling pagi itu mulai jam 6.45, terus aku berangkat jam 6.30, terus biasanya kelas tuh berakhir jam 2 atau jam setengah 3. Tapi di tengah-tengah kelas itu juga kayak ada istirahatnya atau ada pergantian kelasnya. Pergantian kelasnya itu sekitar 1 jam. Terus misalnya setengah 3 udah kelar kelas, di situ ya nongkrong-nongkrong di kampus. Tapi biasanya nggak nongkrong sih, langsung cabut, langsung balik. Karena banyak tugas, sebenarnya nggak banyak sih, cuman kayak mager aja udah lama di kampus, ngapain di kampus lagi. Terus yaudah balik ke kosan, terus ngurusin hal-hal lain deh. Oh gitu. Terus apa sih hal-hal menarik yang lu temuin nih di jurusan hukum? Bapak. Kalau aku hal menarik kayak kaget tiba-tiba pas masuk jurusan hukum, teman-temannya tuh suka baca banget sampai yang kayak, anjir gue doang yang nggak baca, lo pada baca semua gitu. Iya sama sih. Oke. Jadi kayak ada poin lebih nih, kalau kalian masuk jurusan hukum itu harus update sama berita-berita terbaru ya. Soalnya kalau di hukum ini biasanya suka ngebahas tentang kasus-kasus terbaru, ya nggak sih? Setuju. Setuju sih ya. Setuju banget. Oke. Jadi update terus aja sama perkembangan berita, khususnya di bidang hukum. Terus banyak orang-orang yang berpikiran kalau anak hukum tuh cuma kerjaannya ngapalin pasal. Betul gak sih kayak gitu? Pasal nggak harus dihafalin. Lu boleh baca buku di pengadilan juga. Oke, terus kalau dari aku pasal sebenarnya nggak dihafalin, cuman karena kita kalau misalnya bedah kasus terus misalnya pakai pasal apa, lama-kelamaan tuh implementasi dari pasalnya tuh kita juga ingat. Iya, jadi hafal sendiri. Yang penting ngerti aja makna dari pasal itu. Oke. Gue mau nanya lagi nih tentang prospek kerja di jurusan hukum. Apalagi tuh tadi lu bilang pengen kaya. Apa sih prospek kerjanya? Ya kalau pengen kaya jadi pengacara ya. Tapi pengacara kayak corporate lawyer atau jadi kurator yang ngurusin
kreditur pilot. Jadi cepet kaya. Jadi bayangin aja, lu bisa sekali gajian itu 1% pendapatannya dari yang ituin lu bisa 5 tahun kayak ya lu hidup kaya raya, lu gak usah ngapa-ngapain juga cukup. Oke, kalau dari lu nih ada tambahan nggak tentang prospek kerja? Kalau dari aku mungkin kalau Davin tadi lebih fokus ke kaya. Kalau misalnya aku mungkin jelasin yang lain. Di luar pengacara juga ada jaksa, hakim, Iya, benar. PA, PU, Ada panitera. ada penitera. Itu mostly semuanya bakal kerja di pengadilan atau Iya. apa. Tapi kalau di luar pengadilan kita juga bisa jadi corporate lawyer atau legal staff di perusahaan-perusahaan biasa. Udah sih sejauh itu. Oh gitu nih. Jadi kalau anggapan ada orang yang sering beranggapan gini nih. Kalau lo jurusan hukum biasanya orang-orang tuh mikirnya mau jadi pengacara ya. Tapi ternyata nggak cuman pengacara Iya, aja. benar, lu. Banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang ngebutuhin dari jurusan hukum ini. Oke, gue mau nanya lagi harapan lu setelah lulus dari jurusan hukum ini, lu mau kemana? Lu gimana? Kalau aku masih bimbang antara mau jadi notaris atau mau lanjut S2. Sebenarnya notaris juga lanjut S2 sih ke kenotariatan. Cuman untuk jurusan lainnya yang aku pilih juga masih dari pertimbangan lain. Aku pengen ambil jurusan lain sih kayak diplomasi atau lainnya. Untuk harapannya, semoga di antara dua itu bisa kecapai. Oke, kita bantu aminin ya dari audiens. Nanti semua yang dengar podcast ini. Oke, lanjut kalau dari lu nih, Vin. Kalau setelah lulus apa pas masih jadi mahasiswa nih harapannya? Boleh dari... Kalau jadi mahasiswa ini sih, gue kan masih maba ya. Gue berdoa sih, gue pengen belajar terus. Gue pengen ikut lomba nasional peradilan semu. Jadi gue sebelum lulus harus bisa menang lah lomba sekali atau 2 kali juara 1. Nah setelah lulus gue pengen jadi corporate lawyer. Setelah jadi corporate lawyer selama beberapa tahun, kira-kira umur 35 gue pengen jadi arbiter. Kayak gitu. Oke, semoga dari harapan-harapan alumni kita nih yang udah datang di podcast ini bisa terwujud juga dan bisa banggain nama SMN 1 Cibinong. Oke, boleh kasih motivasi atau apa biar orang tuh yakin buat ngambil jurusan hukum ini? Kalau dulu deh. Dari siapa dulu nih, boleh? Motivasi gimana ya? Motivasi sih dari diri sendiri ya, lu pengen jadi orang kayak gimana ya terserah lu. Tapi intinya lu tuh harus sukses di bagian lu. Jadi lu harus punya sorong diri lu sendiri, lu bakal jadi orang hebat di bidang itu. Intinya kayak gitu sih, harus jadi orang nomor 1. Oke, dari lo nih, Net. Kalau aku motivasi buat adik-adiknya, sukses itu kan nggak terpaku sama jabatan atau apa ya kalian. Seperti itu gimana kalian bisa nyaman sama gimana self branding kalian itu bisa oke dan kalian nyaman atas diri kalian. Untuk motivasinya lebih kenalin diri aja sebelum pilih jurusan daripada nanti sayang kalau misalnya salah jurusan atau mau SBM lagi atau gimana. Oke, balik lagi nih kita di sesi yang kedua yaitu Q&A. Masih bareng sama kakak-kakak alumni dari jurusan Ilmu Hukum. Oke, di sini tuh ada banyak banget pertanyaan dari siswa-siswi SMN 1 Cibinong, kurang lebih ada 125 pertanyaan. Wow, antusiasnya benar-benar parah nih untuk mengambil jurusan hukum ini. Gue akan ngambil beberapa pertanyaan yang mungkin termasuk top pertanyaan atau ada beberapa pertanyaan yang gue rangkum menjadi satu. Oke, pertanyaan yang pertama. Gimana sih Kak kalau kita linjur dari IPA mau ke ilmu hukum? Itu kayak gimana sih? Lebih gampang sih menurut gua. Jadi kan kalau anak IPA ya udah ada basic matematika yang pinter-pinter banget kan. Ya tinggal belajar sejarah gampang kok, lu nonton film juga di YouTube bisa sendiri. Sosiologi ya apalan paling tentang tokoh-tokoh gitu-gitu kan. Habis itu ekonomi ya biasanya kan ada anak IPA yang udah ada lintas ya biasanya ya. Lintas dari SMA itu tinggal mantepin aja. Jadi menurut gue bisa-bisa aja sih. Apalagi MTK-nya pada pinter-pinter banget anak IPA. Oke, lanjut nih, mungkin bakal dijawab sama Janet. Apa sih yang harus dipersiapin untuk SBM, PPKB atau cara masuk lewat jalur lain untuk masuk jurusan hukum ini? Oke,
Mungkin kita bahas dulu dari yang SNM kali ya, SNM atau PPKB. Untuk yang paling harus disiapin satu nilai, karena kan SNM sama PPKB kita tahu itu penyaringannya lewat nilai ya, yang mana besar-besaran nilai juga. Dari situ mungkin kalian bisa pertahanin atau terus tingkatin nilainya dari semester 1 sampai semester 5 nantinya. Karena kita tahu kalau misalnya mau SNM sama PPKB kan lawannya juga nggak cuma dari sekolah kita juga, terus juga kita harus ngelawan teman-teman di sekolah kita, terus juga kita harus ngelawan teman-teman dari sekolah lain. Terus juga kalau misalnya untuk SBM mungkin yang harus disiapin sih waktu belajar yang banyak sih, karena kan kita juga tahu pasti bakal capek banget udah sekolah juga nyiapin UN, kemudian jangan nongkrong lah ya Net. kemudian pas sore kita les lagi, terus belajar SBM sampai malam, bahkan kalau misalnya ada TO bisa sampai ya malam banget lah, terus pagi juga bangun lagi untuk review dan lain-lain. Oke, gue mau nanya lagi nih sama lu Net. Dari nilai UTBK lu sendiri berapa nih biar bisa masuk jurusan hukum? Oh ya, sebelumnya gue mau kenalin juga Janet ini jurusan ilmu hukum di Universitas Brawijaya. Berapa Net nilai UTBK lu? Kalau aku kemarin nilai UTBK-nya itu 610. Kalau ada bocoran nggak sih kalau nilai UTBK kira-kira berapa nih dari lu, Vin? Kalau misalkan UB kan gua kan anak maba ya. Gua tahu UB itu kira-kira tuh penurunannya lumayan jauh dari tahun lalu. Tahun ini tuh kalau masuk UB 580-an keterima. Berarti peluangnya mungkin banyak Ya, banget tapi nih. soalnya juga makin susah. Iya. Tapi harus Iya. tetap belajar ya. Terus mau nanya lagi nih tentang belajar apa sih di jurusan ilmu hukum ini? Ya kalau semester 1 gue kan masih semester 1 ya. Paling gue belajarnya kayak ilmu negara, pengantar hukum Indonesia, pengantar ilmu hukum. Tapi kalau di Unpad sendiri tuh ada peminatan khusus loh. Nanti semester 5 gue bisa ngambil salah satu dari 9. Itu ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum litra atau lingkungan dan tata ruang, ada FIKI, telekomunikasi, informasi, komunikasi dan hak intelektual, ada internasional, sama ada transbis. Transbis itu transnational business. Oke. Jadi di sini tuh ada yang nanyain nih, kalau hukum itu belajar pidana atau perdata aja apa gimana? Jadi ternyata enggak ya? Enggak. Jadi kita tuh nggak belajar hukum pidana dan perdata aja, tapi banyak jenis-jenis hukum yang kita pelajarin nanti. Oke, lanjut kalau suka duka, kayak kelebihan sama kekurangannya nih kalau di jurusan ilmu hukum sendiri. Kalau suka mungkin dari teman-temannya dulu ya, kan temennya kayak seru banget, terus juga Nongkrong asik, terus nongkrong pokoknya. terus yang kayak udah sejalan gitu. Terus kalau misalnya dukanya mungkin hampir nggak ada, cuman Enggak ada. bakal kaget aja nanti kalau misalnya tugasnya itu bedah kasus atau ngebandingin peraturan, yang mana nanti kita harus nerjemahin tiap peraturannya, perbedaannya apa, terus juga implementasinya kayak gimana. Karena nggak semua orang bisa. Karena kan logika hukum tuh harus biasa ya. Dari studi kasus. Nah itu yang buat kita keras itu dari itu, buat kita bisa itu dari studi kasus yang susah-susah, dari yang mudah dan yang paling susah tuh jadi keasah nanti logika hukum kita. Oke, tapi dari keseluruhan lo sendiri nyaman. Nyaman banget. Nyaman banget. Karena emang udah keinginan Iya. juga kan. Kalau rekomendasi universitas yang jurusan ilmu hukumnya itu bagus, kira-kira di mana nih? Boleh dari negeri atau dari swasta? Banyak banget nih, Cak. Banyak banget, negeri dulu kali. Kalau yang negeri itu jelas UI, UGM, Unpad, Undip, UB, pokoknya UNER, pokoknya top 10 lah, top 10 univ di Indonesia. Terus kalau misalnya yang swastanya itu Ada Trisakti, Unpar, UPH, habis itu Atmajaya, Atmajaya. itu nggak kalah banget. Tapi ya di luar top 10 atau dari kampus itu juga nggak ngaruh sih. Iya. Kalau lu sungguh-sungguh di jurusan itu ya lu tetap jadi orang hebat. Gimana lagi, bakal balik lagi ke gimana diri sendiri. Oke, tetap jadi diri sendiri. Nah, sayangnya pertanyaan ini sudah berhasil dijawab semua dan waktu juga udah menunjukkan sudah cukup gitu ya. Jadi forum group discussion bareng sama jurusan ilmu hukum ini cukup disudahkan. Tetap tonton terus YouTube dan podcast dan dengerin podcast kita di jurusan-jurusan selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.